Usai silaturahmi dengan Kiai Abbas, perjalanan sampai ke tujuan pertama, makam Sunan Gunung Jati, satu-satunya wali yang melakukan pengislaman di daerah Jawa Barat. Pemirsa, ini insya Allah akan menjadi suatu kenang-kenangan untuk nomor 1 Indonesia, dan ini keletakan di wali pertama yang kita kunjungi di Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Ini dan Aurel Hermansyah. Pertama, kado hadiah Aurel jauh lebih mahal daripada kado untuk Azriel. Aurel mendapatkan mobil seharga 220 juta rupiah. Sementara Azriel mendapatkan sebuah gitar bermerek yang ditaksir harganya puluhan juta rupiah. Perbedaan ini ternyata disesuaikan dengan jumlah usia dan permintaan keduanya. Selain itu, ternyata kado mobil adalah sebagian tabungan hasil kerja Aurel sendiri. Sebenarnya Pipi tuh udah punya janji sama aku dari lama pengen ngasih mobil, terus nggak jadi. Alhamdulillah, ya memang ini sudah umurnya dia pas bisa punya mobil juga kan, udah mau punya KTP, lagi belajar mobil juga gitu. Tapi tetap belum boleh kalau nanti sampai dia punya SIM. Kalau gitar kan sesuatu yang harus memang bisa dipergunakan dengan benar gitu. Dia bisa latihan terus. Anak ini memang benar-benar sampai setiap hari dia tuh fingering gitu. Dia benar-benar belajar. Jadi alhamdulillah banget. Mudah-mudahan lah bisa jadi gitaris yang hebat. Kedua, dua kado hadiah itu mewakili karakter Aurel dan Azriel yang asli. Sosok Aurel dikenal terbuka, ramah, dan kini sangat suka bergaul dengan teman-teman remajanya. Karena itu, mobil sangat sesuai mendukung hobi pergaulan Aurel. Sebaliknya, sosok Azriel dinilai sangat pendiam, tertutup, dan pemalu. Karena itu, gitar dirasakan sangat tepat mewakili kesukaan Azriel untuk menikmati kesendirian dengan bermusik dan suka acuh pada sekitarnya. Aku mau jadi bisnismen katanya gitu. Tapi hobinya tetap gitar. Jadi bukan gitar jadi main kerjaannya dia nanti. Tapi cuma buat hobinya dia. Tapi dia tetap bilang, Bunda aku mau jadi bisnismen. Kebebasan sebatas kenalan gitu ya, maksudnya pergi sama cowok yang kayak temen-temennya mungkin yang terlalu gimana belum boleh. Kalau di mall atau misalnya pergi yang rame-rame baru boleh gitu. Ketiga, bukan hanya beda karakter. Saudara-saudara itu juga bak bumi langit dalam penampilan. Jika Aurel lebih mengesankan gadis yang suka bergaul, Azriel lebih mirip seorang kutu buku. Aurel sudah bermetamorfosis total, dari sosok gemuk tak merawat diri menjadi langsing dengan kulit cerah dan sudah piawai merias diri. Ia pun menyukai gaya busana terbuka dan seksi. Sebaliknya, Azriel terkesan menyukai gaya lama alias jadul atau zaman dulu. Ia menyukai paduan kaos berkerah dan celana bahan, serta kacamata berbingkai tebal yang makin mengenapkan kesan old school atau kuno. Jadi udah gede kan pasti dia juga merawat dirinya kan, karena sudah mulai suka sama cowok gitu. Jadi pasti dia udah mulai merawat dirinya sendiri. Friendly. Oh, sekarang tuh friendly banget. Ditegur, diapain, dia ketawa. Ngambek gak pernah, marah gak pernah. Keempat, ulang tahun kali ini, Aurel sudah diizinkan pacaran, sementara Azriel belum. Usia 16 tahun sudah dianggap dewasa oleh Anang dan Ashanti, hingga kabarnya Aurel direstui untuk dekat dengan Teuku Rasya Islami Pasha, putra Teuku Rafli dan Tamara Blesinski. Rasya dan Aurel bahkan sudah berulang kali dijodohkan di sebuah acara. Ya masih temenan aja sih, belum ada cowok gitu. Sama Rasya juga masih temenan. Dewasanya ya dia kalau ngomong pacaran juga udah tahu bagaimana cowok. Usia 14 aku ngelihatnya anak ini jauh lebih dewasa. Bener-bener aku ngerasa kadang dia memang pelindung bagi kita ibu-ibunya gitu ya. Punya anak laki-laki seperti dia tuh membanggakan banget. Kelima, baik Aurel maupun Azriel sama-sama dekat dengan Ashanti. Meski berstatus ibu sambung, tetapi kehangatan keduanya dengan Ashanti tidak kalah dengan Krisdayanti.
Lihat saja bagaimana Azriel memeluk hangat Ashanti, sementara Aurel belajar membuat kue dari Ashanti. Kurang manis. Atinan. Kurang manis. Udah pemirsa, biar dia nikmati gitarnya. Hadiah mobil menjadi bukti Anang sangat mendukung kiprah Aurel sebagai remaja. Karir panjang pun sudah disiapkan untuk sang putri. Sementara itu muncul kabar menarik dari penyanyi pop Charly Van Houten. Diam-diam Charly melakukan perjalanan napak tilas jejak Islam Wali Songo di tanah Jawa. Yang menarik, banyak hal-hal goib dan mistis yang dialami oleh Charly. Apa pengalaman spiritual goib Charly di situs para wali tanah Jawa itu? Indonesia satu hati. Jangan takut untuk menjadi Indonesia, tuangkan saja segala Sebuah nazar dijalani oleh Charly Van Houten, vokalis setia band. Selama 3 serial selanjutnya, ia melakukan perjalanan napak tilas mengikuti jejak para wali, yakni Wali Songo, yang terbentang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Charly membawa Garuda Emas sebagai nadar utama demi keselamatan bangsa. Perjalanan Charly sekaligus juga menjadi momen napak tilas jelang ulang tahun Kabar Kabari yang ke-18. Alun musik Marawis memecah keheningan subuh yang dingin di Pondok Pesantren Buntet, Cirebon, Jawa Barat. Charly disambut hangat oleh Kiai Muhammad Abbas dan para pengasuh Ponpes. Akhirnya sampai di pendopo apa nih? Anadua. Dan ini Kang Babas yang akan doa untuk acara-acara berikutnya. Usai silaturahmi dengan Kiai Abbas, perjalanan sampai ke tujuan pertama, makam Sunan Gunung Jati, satu-satunya wali yang melakukan pengislaman di daerah Jawa Barat. Pemirsa, ini insya Allah akan menjadi suatu kenang-kenangan untuk nomor 1 Indonesia, dan ini kelihatan di wali pertama yang kita kunjungi di Syekh Syarif Hidayatullah Gunung Jati. Ini akan menjadi kenang-kenangan dan akan dipasang di sini, semoga bisa menyatukan Indonesia menjadi batu. Ya Allah. Ziarah etape 1 tunai sudah. Perjalanan lantas segera dilanjutkan Charly. Kali ini menempuh jarak jauh ke Demak, bekas kerajaan Islam pertama di Jawa. Setelah 7 jam di jalan, akhirnya rombongan tiba pas buka puasa di kota Demak. Kalau sudah disediain, karena kita ada menu sudah dari tadi, jadi kita harus Acara di Demak begitu padat. Usai buka puasa di lesehan pinggir jalan dan melayani para fans setiaku, Charly dan rombongan menuju ke petilasan Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga ini beliau adalah sosok figur yang mempunyai seni dan budaya ya, dan syiar yang memakai seni dan budaya, menciptakan syiar dengan perdamaian, dengan seni, dengan budaya. Ya, luar biasa, semoga ini menjadi doa buat Indonesia lebih baik ya. Dua makam Wali Songo telah usai diziarahi, dan kini Charly menuju yang ketiga, yaitu kota di sebelah timur, yakni Kudus. Usai bersilaturahmi dengan Kiai Budi dan seluruh jamaah pesantren di Kudus, malam itu juga Charly dan rombongan langsung berziarah ke makam Sunan Kudus. Luar biasa ya, apalagi
Kiai Budi tadi melantunkan solawatannya luar biasa dengan cinta kasih yang sangat hebat. Makanya terasa banget gitu energi yang luar biasa tuh terasa banget masuk gitu.